Shalom, Devosi Ezra pasal 9. Ada dua ekstrim orang Kristen dalam menyikapi dosa. Yang pertama, mereka tidak peduli dengan dosa dan menganggap Tuhan sudah mengampuni sehingga dosa tidak ada pengaruhnya. Dan yang kedua, mereka yang menyiksa diri karena perasaan bersalah, bahkan sampai meninggalkan gereja karena merasa tidak layak. Firman Tuhan pembacaan hari ini yang membahas tentang dosa umat Israel pasca perbudakan di Persia. Tuhan Allah memerintahkan agar mereka tidak menikah dengan bangsa-bangsa yang keji di hadapan Tuhan. Akan tetapi umat Israel tidak mengindahkannya. Mereka menikah dengan bangsa-bangsa yang terlarang di hadapan Tuhan Allah. Bahkan pemimpin dan penguasa melakukannya terlebih dahulu. Padahal umat Israel baru saja menerima kasih karunia Tuhan, hingga mereka bisa pulang ke tanah air mereka dan membangun kembali bait Allah. Semua itu membuat Ezra menjadi sangat sedih. Dia mengoyakkan pakaiannya, mencabut rambut dan janggutnya. Selain itu Ezra menyiksa diri sendiri. Ayat 3 menjelaskan demikian. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Yang menjadi masalah, nenek moyang mereka dahulu juga demikian. Karena berdosa, mereka diserahkan kepada raja-raja negeri lain. Kemudian mereka mengalami penganiayaan, penjarahan, bahkan penghinaan di depan umum. Ayat yang ke-7 menjelaskan demikian. Ezra sangat mengerti bahwa dosa pasti ada dampaknya, dan hal itu membuat Ezra begitu sedih. Meski dosa pasti membawa akibat, bukan berarti tidak ada harapan. Tuhan Allah adalah pribadi yang penuh anugerah. Tuhan menghukum, namun ada batas waktunya. Meskipun menghukum, Tuhan tetap menyertai. Tuhan Allah tidak menghukum setimpal dengan dosa mereka, serta Tuhan memberi anugerah agar manusia bisa kembali berelasi dengannya. Mari kita dengan segala kemampuan, kita harus berusaha menjauhkan diri dari dosa. Karena Tuhan Allah suci dan mulia, maka kita sebagai umatnya, kita harus menghargai atribut Allah itu. Kalaupun kita gagal, kita tidak perlu menyiksa diri, sebab kita bukan manusia super. Ingat bahwa Tuhan menghukum, Tuhan juga memberi anugerah. Karena itu, mari kita menikmati hubungan dengan Tuhan, sehingga Dia yang memberi kemampuan untuk kita menghindar dari segala perbuatan dosa. Bahkan kita berani berkata tidak terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan Allah, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala tantangan, persoalan di dalam kehidupan, jangan membuat semua itu menjadikan kita larut dalam keberdosaan kita. Tetapi biarlah setiap tantangan yang kita hadapi, kita betul-betul berserah kepada Tuhan, supaya kita terhindar dari kejatuhan ke dalam dosa yang semakin mendalam. Tetapi biarlah kita bersandar pada Tuhan, diberi kemampuan untuk melawan semuanya itu, sehingga kita selalu hidup dalam kemenangan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita yang lemah ini pasti gagal. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kita diberi kemampuan untuk dapat melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian kita juga diberi kemampuan untuk melawan, menekan, bahkan mematikan dosa yang sedang kita perbuat, bahkan mungkin yang akan kita perbuat, sehingga kita mampu mengalahkannya, dan semua itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.